Oke, sebelumnya saya izin untuk wawancara ya, Bu. Oh Sebelumnya, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. saya izin perkenalkan diri. Nama saya Primadani dengan NIM 2304511 dari Prodi Pendidikan Geografi Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya izin meminta ketersediaan waktu Ibu untuk diwawancarai untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bu. Sebelum memulai Iya. wawancaranya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Susilawati, SAG, SPD. Saya adalah guru Madrasah Alih Negeri 1 Bogor, mata pelajaran PPKN kelas 12. Saya sudah lebih dari 20 tahun mengajar di Taman 1 Bogor. Oke, baik Bu. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik, Iya. pertanyaan pertama. Bagaimana cara Ibu sebagai guru dalam menyikapi anak yang mengalami perkembangan pada tahap remaja menuju dewasa? Kalau menghadapi anak yang remaja cenderung menuju ke arah dewasa, paling tidak dalam sisi pengajaran pendekatannya memakai pendekatan yang mendekati pola pergaulan pola pola mereka gitu kan. ABG gitu kan, kemudian sifatnya juga mungkin remaja, ya paling tidak kita mendekati ke arah watak mereka, ke arah kebiasaan mereka gitu kan. Tak salah ketika kita berbaur dengan mereka, jangan memposisikan mungkin, ya satu sisi kita bisa memposisikan sebagai guru, tapi Hmm, sisi yang lain kita juga bisa memposisikan sebagai teman. iya. Jadi ketika mereka mau curhat ataupun misalnya ada masalah, mereka tidak canggung untuk berbicara dengan kita, curhat dengan kita karena eh, apa ya, sikap kita tidak 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 terlalu menggurui gitu. Malah mungkin berada dalam eh, memposisikan sebagai posisi di mana berada pada sisi pola pikir mereka. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu sebagai guru dalam melakukan pendekatan kepada siswa? Eh, Ya artinya pendekatannya mungkin hampir sama ya dengan yang tadi saya selama 20 tahun ini mungkin dulu sebelum sebelum setua sekarang ya, perasaan Iya Bu, perasaan tua banget gitu kan. Kan sekarang mah udah 50-an lah usianya gitu kan. bener. Saya menjadi guru sekitar berumur 25 tahun gitu kan. Eh, Malah pendekatan saya ke mereka, saya sering jalan dengan mereka. Kalau dulu itu sering jalan dengan mereka gitu kan. Misalnya ketika mereka mengajak apa sih hiking ya, Iya kebetulan Bu. kebetulan kan ibu aktifnya di Pramuka ya. Misalnya mereka mengajak hiking, kemudian mengajak ke suatu tempat yang menurut mereka enak gitu kan. Kita ikut. Saya sering ikut malah dengan mereka. Ayo di mana? Nah, jadi pendekatannya seperti itu. Atau kadang saya malah sering nongkrong di kantin gitu kan, ketimbang di ruang guru ikut jajan dengan mereka, kadang berbaur dengan mereka, jajanan yang sama, makan di tempat yang sama, di meja yang sama. Nah, ininya apa imbasnya ke kita, tetap sih ada jarak, saya memposisikan saya guru gitu kan, tapi mereka tidak canggung ketika mereka main dengan saya gitu kan, malah beberapa siswa saking dekatnya mungkin merasa bahwa seperti ke kakak gitu, Iya Bu, bener banget. seperti ke kakak. Ya, seperti ke kakak gitu ininya. Tidak merasa canggung ketika ngobrol dengan kita atau pakai bahasanya juga kalau di luar pembelajaran pakai bahasa mereka gitu kan. Memang Iya sih bener kayaknya sih. kalau kalau dilihat dari yang lainnya, sama anak ininya ngobrolnya lu gue gitu kan. Tapi itu adalah pola saya buat mendekati mereka gitu. Bahasa mereka saya pakai, tapi tidak untuk di dalam kelas. Oke, baik Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu sebagai guru dalam menanggapi siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar seperti bosan dan lain sebagainya, Bu?
Kalau bosan atau jenuh mungkin pola pengajaran kita yang harus dirubah. Contohnya misalkan kalau saya kebetulan PPKN, otomatis banyak mempelajari tentang undang-undang kan, Iya, Bu. undang-undang, legislatif. Hmm. Nah, caranya ya dengan pola pembelajarannya yang kita rubah supaya pembelajarannya mungkin tidak cuma ceramah gitu kan, Hmm. tapi diajak inilah surfing dengan apa yang mereka mau gitu kan. Karena kan apa ya pola pola penerimaan mereka pasti berbeda gitu Iya, Bu, kan. bener banget, Bu. Yang misalnya aktivitasnya tinggi bisa dengan cara apapun, misalnya dengan cara ceramah. Tapi kan kalau misalnya yang males atau apa monoton gitu kan, pasti harus pakai cara yang pakai ice breaking gitu kan, atau di Ya. luar, belajar di luar atau belajar di perpustakaan. Mereka jenuh dengan suasana kelas. Kita bawa ke perpustakaan, kita ambil buku misalnya. Yuk, coba kalian baca. Kemudian apa yang kalian temukan pada buku tersebut, gitu kan? Atau Iya, Bu. misalnya kalian ketika jalan ke sekolah atau pulang dari sekolah, itu menemukan apa di sekitar, gitu kan? Berhubungan Hmm. dengan mata pelajaran, misalnya tentang pengingkaran hak dan kewajiban. Hak kita sebagai warga negara contohnya apa, gitu kan? Ketika kita berjalan, misalnya dalam keadaan macet, kemudian ada orang yang misalnya kendaraannya naik ke trotoar atau dagang di trotoar gitu kan, pernah menemukan nggak kayak begitu? Menemukan apa pendapatnya? Mungkin itu paling mencari pendapat mereka gitu kan. Jadi mereka belajarnya tidak cuma ceramah, dan kita juga pasti belajarnya diselingi lah dengan sedikit humor-humor atau misalnya hal-hal yang ngetren nih di mereka apa gitu kan. Kita keluarkan itu gitu kan, kita paling tidak kita bahas, kita sandingkan dengan apa yang kita bahas pada mata pelajaran itu. Oke, Bu. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita sebagai guru dalam memberikan motivasi kepada anak yang malas belajar, Bu? Biasanya begini, paling saya lewat cerita kadang gitu kan, bahwa kesuksesan itu bukan terjadi karena kebetulan, atau kesuksesan itu misalnya bisa terjadi begitu saja, bisa terjadi pada orang kaya atau bisa terjadi pada anak yang pintar gitu kan. Tapi saya tekankan bahwa kesuksesan itu adalah bisa diraih dengan proses. Bagaimana kalian bisa berproses dan meraih kesuksesan itu, karena yang namanya hasil yang akan kita dapatkan itu tidak akan mengkhianati proses yang sudah kita Iya, Bu. lakukan, gitu kan? Seperti itu. Oke, Bu. Menurut Ibu, apakah teori dalam belajar seperti humanistik masih layak dipakai pada zaman sekarang, Bu? Masih dong, karena humanistik itu kan berkaitan dengan manusia ya, Iya, teori manusia gitu sebagai kan? makhluk, Bu. Ya sebagai makhluk memposisikan bahwa sebetulnya manusia itu kan jun politikon, manusia yang bermakhluk sosial dan berpolitik gitu kan. Pasti yang namanya dia makhluk sosial, dia masih perlu orang lain gitu kan. Otomatis kalau perlu dengan orang lain harus ada interaksi dong dengan orang lain. Humanis kita Bener yang banget, Bu. jalan, ya kan? Iya. Pendekatan kita yang jalan sebagai manusia. Bagaimana kita sebagai manusia mendekati orang lain, berinteraksi dengan orang lain? Tentu kan harus lewat humanis ya. Tidak Iya, Bu. mungkin melalui proses-proses yang lain. Lebih lebih cenderung mengena lah, lebih cenderung mengena terhadap sisi manusia yang sekarang, apalagi sekarang kan manusia itu, orang itu lebih cenderung bersikap individual gitu kan. Kalau individual kan berarti tidak saling mengenal malah satu sama lain, atau cuek dengan temannya sendiri, dengan tetangganya sendiri, atau bahkan dengan orang tuanya. Tapi dengan sisi humanis, memposisikan bahwa kita masih butuh orang lain, memposisikan bahwa kita adalah manusia yang bersosialisasi dengan orang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menanggulangi daya ingat anak agar tidak lupa dalam mengingat materi pembelajaran, Bu? Biasanya diulang-ulang. Diulang-ulang itu artinya gini, ketika kita belajar pertama, kita kan mencetuskan itu.
Kemudian kita ulang misalnya di tengah pelajaran, kita ulang atau misalnya bisa dipakai permainan atau apa, atau hafalan. Karena kalau PPKN kan hafalan ya, hafalan undang-undang, hafalan pembukaan gitu kan. Itu lebih lebih di apa ya, lebih disegangkan gitu kan. Atau ketika eee, di akhir pembelajaran, eee, kita juga mengingatkan, kemudian kita pakai reward biasanya. Siapa yang bisa menghafal ini, menghafal undang buka, kita kasih reward bisa aja tambahan nilai gitu kan, atau misalnya kalau kalau ini mah nggak mungkin pakai nggak mungkin pakai, permen dong gitu kan, paling kita mancingnya kadang-kadang, "Yuk siapa yang mau tambahan nilai, secepatnya dilaksanakan hafalannya atau tugasnya," gitu. Oke Bu. Baik, pertanyaan terakhir Bu, apakah faktor pergaulan juga mempengaruhi psikologi anak Bu? Tentu saja pergaulan yang baik akan menghasilkan pola pikir anak yang baik. Pergaulan yang salah bisa saja bisa merusak, sisi belajar dia, gitu kan, atau misalnya jadi terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, kan, eee, tidak sedikit, para pelajar yang terjerumus ke narkoba kan, gara-gara yang salah, gitu kan, gitu. Jadi psikologi itu tergantung kepada pergaulan, gitu aja. Oke Bu, baik Bu, mungkin cukup sekian mengenai wawancara kita hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Audio Jungle.